Tapi yang jelas kalau kita lihat kawasan catchment area sebagai tempat untuk menyerap, menyimpan, dan mengalirkan air, fungsinya hari ini kita bisa rasakan bersama. Mari kita cross check, mari kita survei, mari kita datangi ke penduduk-penduduk lokal atau wilayah-wilayah yang terbiasa terbagi oleh air itu. Ada nggak efek daripada kegiatan-kegiatan yang sekarang? Mari kita fair, mari kita objektif untuk membangun kesadaran kolektif, tidak saling menyalahkan, tapi saling menyadari sehingga kita mempunyai solusi atas hal itu. Saya juga menginginkan bagaimana sudut atau sektor wisata yang bisa membangun ekonomi masyarakat lingkungan sekitar ini tetap terjaga, tapi pun jangan sampai merusak alam yang ada. Itu intinya. Artinya berdampingan ya kemarin Pak, hasil sidak Dewan Kepalutungan Pak. Nah, justru ini adalah pandangan kami dari salah satu hasil sidak kemarin Pak. Jadi kemarin ini ada wilayah-wilayah yang seharusnya mungkin kalau itu betul kawasan catchment area kan tidak boleh dibangun bangunan permanen. Itu kan udah clear, itu aturan yang sudah ada. Nah, yang mengkhawatirkan bagi kita kenapa RDTR, saya dan teman-teman mengusulkan untuk disegerakan. Bahkan sebelum RDTR keluar kami mengusulkan dilakukan moratorium atau penundaan dan penghentian sementara, justru karena menurut saya dan menurut kami yang berpandangan sama, sudah sangat mengkhawatirkan dan harus segera diselamatkan. Karena ini kalau dibiarkan, ini akan jadi prototipe atau produk. Kenapa yang itu bisa, saya nggak bisa? Kenapa yang punya saudara itu bisa, saya ingin berinvestasi tidak bisa? Maka harus turun intervensi atau wewenang dan kewenangan pemerintahan daerah khususnya. Pak, temuan ada gak temuan semisal objek wisata yang udah berdiri daerah sana yang melanggar aturan? Kemarin kita cross check, kita tanyakan ke SKPD terkait, sampai sejauh ini mereka juga belum memberikan jawaban yang pasti. Seperti apa? Tapi ada clue khusus. Mereka bilang bahwa membuat soal Palutungan ini seperti kita membuat SIM. Surat izin mengemudi diberikan, tapi katanya di jalan bisa jadi ugal-ugalan. Artinya saya menangkap ketika rambu-rambu sudah ditetapkan di wilayah catchment area itu, mungkin ada beberapa yang sedikit melanggar atau banyak melanggar, yang seharusnya tidak dibangun permanen ternyata dibangun permanen, yang seharusnya di wilayah itu tidak dibangun diganggu karena itu merupakan serapan tapi tetap dibangun dan diganggu sehingga mengganggu serapan. Bagi saya kalau memang pemerintah daerah hari ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, kita ketahui bersama, terjadi defisit ratusan miliar di kita. Tapi bukan berarti untuk mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah, kita mengorbankan alam yang seharusnya kita jaga. Itu poinnya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Waktunya. Soal objek wisata, apapun itu namanya, mau tadi apa? Di Parahil, mau di Orsin, mau Arunika, mau Botanika, mau apapun itu, pokoknya mereka harus mengikuti ketentuan-ketentuan aturan yang sudah ada. Nah, maka untuk menuju ke sana, saya dan teman-teman yang satu paham, yang sudah melakukan kajian, meskipun kajiannya agak berbeda-beda sedikit, tapi kami menyimpulkan untuk soal wisata Palutungan ini sudah selayaknya pemerintahan daerah mengeluarkan moratorium atau penundaan sementara atau penghentian sementara sampai pada titik aturan yang jelas kaitan dengan RDTR dikeluarkan, sah dan disimpulkan. Jadi siapapun pemiliknya, siapapun yang memiliki usaha di sana harus patuh atas aturan atau regulasi yang nanti dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. Berarti kalau hari ini moratorium itu disahkan sama Dewan Pak ya, walaupun ada katanya objek wisata yang milik kepala daerah, milik Pak Bupati Kuningan, berarti itu pun harus dihentikan pembangunannya ya? Kan prinsip dasarnya hukum harus bersikap sama, tidak melihat profesi, tidak melihat bendera, tidak melihat warna, tidak melihat jabatan. Jadi hukum itu harus adil seadil-adilnya. Dan ingat, hukum itu sifatnya memaksa. Siapapun harus tunduk, taat, patuh terhadap aturan hukum yang ada. Itu intinya. Ini diperjelas saja. Moratorium itu penghentian untuk kegiatan wisatanya kah atau kegiatan investasinya?
Kalau dalam kacamata saya minimal pembangunannya dihentikan dulu. Kalaupun sekarang objek wisata geliatnya sedang bagus di Palutungan, kita juga harus menghormati itu. Kita juga harus mendukung sektor-sektor yang bisa terbangun di wilayah sana. Misal sektor pariwisata, sektor ekonomi meningkat. Maka untuk mencari jalan tengah, minimal yang baru-baru ini kita hentikan dulu. Yang sudah kadung, nanti dalam proses evaluasi silakan berjalan. Tapi tetap ada reevaluasi untuk saudara-saudara kita yang sudah. Jadi tetap wisatanya mari kita dukung, kita genjot terus dengan tidak mengganggu wilayah-wilayah alam yang sudah jelas fungsinya untuk kita menjalankan proses kehidupan. Jadi alam itu kan begitu, bro. Kalau soal aturan sendiri yang mengatur hal tersebut itu sebenarnya ada nggak? Baik perda ataupun perbuk. Sampai sejauh ini kan RDTR ini kan kita dorong nanti diperdakan. Sampai sejauh ini belum ada. Belum ada. Acuannya masih ke rencana tata ruang wilayah, mungkin melalui TKPRD mereka berdiskusi, berbincang-bincang, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini. Kalau ada aturan yang jelas maka mempersempit ruang punten. Saya agak kasar bilangnya. Kong kali kong. Jadi kalau aturannya sudah ada, nggak ada tuh yang kong kali kong bahwa karena ini punya si Anu, karena ini punya si Anu, enggak, kita mengacu saja ke aturan. Jadi tidak ada ruang-ruang diplomasi seperti itu. Terkait perizinan Pak, kan sekarang katanya online Ya, OSS. ke pusat itu Betul. OSS. Nah itu apakah ketika dapat izin dari pusat tidak ada lagi peninjauan dari daerahnya itu Pak? Tentu menurut saya harusnya ada, harusnya dilakukan. Jadi mengkontrol kan yang tahu tempat itu kan wilayah, daerah. Jangan sampai karena pemenuhan administratif lantas mereka merasa lolos lalu melupakan kaidah-kaidah untuk menjaga alam. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Mudah-mudahan kita bisa ikut intervensi kaitan dengan apa yang sedang dilakukan kegiatan-kegiatan di atas. Kalau tidak ada, mari kita buat bersama-sama. Kalau sudah ada, mari kita tegakkan bersama-sama. Termasuk keluhan ini Pak, Pemdes Cisantana katanya selama ini hanya kebagian macetnya saja dari itu. Oh begitu, apalagi demikian. Kalau soal kearifan lokal ini, kita kan punya tuh, di mana bangunan itu dibangun atau investasi dibangun itu minimal manfaat atau faedah itu bisa dirasakan minimal oleh lingkungan sekitar dulu. Tapi kalau lingkungan sekitar sudah tidak bisa merasakan, apalagi kita yang jauh dari sana. Sama ini Pak, saya kalau ke sana tuh malam minggu kan weekend rame Pak ya. Ya. Penerangan jalan nih masih kurang Pak di sana. Oh, kan begitu ya? Traffic ini kan macet. Ya. Lalu lintas. Jadi Tapi kan akan berbahaya ya. bahaya itu Pak. Oke, nanti Itu kita lihat mungkin bersama. Bapak Dewan bisa memperingatkan dinas terkaitnya Pak. Oh siap. Sekarang kan lagi rame soal Menanyakan PJU-nya juga itu. Betul. Ah ini Ya, pinter sip. aja Baik, Pak. nyambung-nyambungin. Terima kasih, Pak. Ya, mantap.